Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati indallahi yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi yang barokah ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dalam keimanan yang baik dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi kita bisa banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan, yang jauh dari kesyirikan. Ikhwafillah, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pagi ini lanjutan pembahasan tentang bab yang ke-29 tentang babu ma jaa fi tanjim, bab yang datang menjelaskan tentang ilmu perbintangan, pada halaman yang ke-238. Kita sudah awali dalil pertama dari bab ini, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menukilkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari dari pada Qatadah di dalam kitab sahihnya. Dia menukilkan tentang apa yang disampaikan oleh Qatadah yang berkaitan dengan fungsi bintang. Ada 3. Yang pertama sebagai perhiasan bagi langit, yang kedua adalah untuk melempar syaitan, dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah. Nah, siapapun yang mentakwilkan di luar yang 3 ini, faqad akhta', sungguh dia telah keliru, kata Qatadah, dan telah melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang tidak dituntut untuk melakukannya. Nah, ini sudah kita ambil dan sudah kita jelaskan bagaimana pemahaman asar ini, dan kemudian apa yang bisa kita ambil dari faedahnya. Nah, kemudian setelahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan, melanjutkan pembahasannya dengan di halaman 238. Silakan diikuti di layar monitor. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang wakariha, akariha di sini Qatadah tidak menyukai tentang mempelajari manazil al-qamar. Manazil jamak daripada manzilah, karena masing-masing daripada al-qamar atau bulan itu sendiri punya tempat, punya tempat. Walam yurakhas atau lam yurakhasu fi Ibnu Uyainah, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan
keringanan di dalam hukum mempelajarinya. Kalau Qatadah menyebutkan makruh, dan Ibnu Uyainah ya tidak memberikan di situ ada keringanan mempelajarinya. Dzakarahu Harbun anhuma. Harb di sini adalah Al-Kirmani, Harbul Kirmani. Ini adalah sahabatnya Imam Ahmad. Ya, wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuyah, seorang ulama hadis, ya, maka mereka berdua ini memberikan ya keringanan atau kebolehan untuk mempelajarinya. Di sini terjadi perbedaan di dalam memandang boleh tidaknya seseorang belajar tentang ilmu perbintangan. Kita jelaskan ya melalui perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, siapa mereka ini? Ibnu Uyainah yang disebutkan di dalam halaman 238 ini, Ibnu Uyainah Sufyan ibn Uyainah. Bila disebutkan Ibnu Uyainah, maka di sini maknanya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Yang kedua Harb, Harbul Kirmani, dari kalangan sahabatnya Imam Ahmad. Ahmad di sini adalah Ahmad ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian wa Ishaq, Ishaq di sini adalah Ishaq ibn Rahawai, atau disebut itu Ishaq ibn Rahuyah. Di sini dipilih dan penyebutan ada dua, Ishaq ibn Rahuyah atau Ishaq ibn Rahawai. Naam, ikhwafillah, makna daripada manazil qamar itu allati yanzil qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha. Setiap malam bahwa bulan itu punya posisi, punya tempat. Itu maksudnya adalah manazil qamar. Ya wahiyya 28 manzilah. Ada 28 manzilah ya, tempat. Wa ma'rifatu dzalika tusamma bi ilmi tasyiri. Dan memahami posisi daripada kedudukan atau tempat daripada bulan itu disebut dengan ilmu at-tasyiri. Dan adapun ilmu yang bicara tentang perbintangan yang ada pengaruhnya, ilmu ta'thiri. Nah, ini keduanya. Maka di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ghaddu min hadha siyaq, maksud dari tujuan dipaparkannya perkataan ini apa, atau di konteks ini apa? Bayanu khilafil ulama, menyebutkan tentang hukum bahwa terjadi perbedaan di pandangan para ulama fi hukmi ta'allumi manazil al-qamar, hukum mempelajari tentang tempat-tempat al-qamar. Wa huwa ilmu tasyiri, disebut dengan ilmu at-tasyiri, alladhi ghardu minhu al-istidlalu bi 'ala al-qiblah. Tujuannya adalah untuk menentukan kiblat, penentu arah. Wa awqatis salawat, dan untuk menentukan waktu-waktu salat. Nah, itu namanya ilmu tasyiri. Wa ma'rifatil fusul, musim. Fa idza kana hadha ikhtilafuhum aw ikhtilafahum fi hadha an-naw' alladhi la mahdhura fihi hasman lil mada. Apabila perbedaan mereka dalam pembahasan ini ya, yang mana la mahdhura fihi hasman lil mada li'alla yatawassalu ila al-mamnu'. Naam. Jadi sebetulnya dalam khilaf perbedaan mereka ini ya tidak bisa dihindari, yang mana agar tidak membuka kepada sebuah atau pemahaman yang dilarang. Fama baluka biman'ihim min ta'allumu ilmi ta'thiri atau ilmu ta'thiri alladhi huwa dhalalun wa khatar. Sedangkan berbicara tentang hukum ilmu tasyiri saja ada khilaf para ulama. Ya, kita tahu tujuannya untuk menentukan arah kiblat, waktu salat. Di dalam pembahasan ini saja yang sebetulnya boleh ya, secara hukum asal boleh, tapi tetap terjadi khilaf para ulama agar tidak sampai pada titik yang membahayakan. Jelas ya di sini, apalagi
ya tentang ilmu ta'tsiri. Itu sudah jelas ya dilarang. Ilmu yang memang manfaatnya jelas nih, menentukan arah kiblat, ya menentukan waktu sholat, di situ saja khilaf para ulama. Kenapa terjadi? Karena untuk menutup jalan tadi, jalan-jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Di sini saja terjadi khilaf, padahal manfaatnya jelas nampak. Apalagi ilmu perbintangan yang meyakini adanya pengaruh-pengaruh gaib, adanya kaitan keberuntungan, adanya kesialan. Nah ini tentu jauh dan tidak dibenarkan untuk dipelajari. Nah inilah maksud daripada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan perkataan para ulama di sini agar kita faham, ya, agar kita faham bahwa para ulama dalam ilmu tasyiri saja khilaf, apalagi ya ilmu at-ta'tsiri. Nah, ikhwafillah, untuk menyempurnakan pembahasan tentang bab yang ke-29 ini, kita bawakan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada halaman yang 239, halaman yang ke-239, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa an Abi Musa, dari Abi Musa, ya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok orang yang tidak masuk surga. Perhatikan, ada 3 kelompok orang yang tidak masuk surga. Ya, tentu kita berhati-hati. Kita pengen masuk surga. Agar tidak termasuk di dalam yang 3 ini, mari kita baca. Yang pertama kata Rasul, mudminul khamri. Mudminul khamr. Ini orang-orang pecandu khamar. Bukan hanya peminum biasa, tapi dia kalau tidak minum tidak bisa, gitu ya. Dan itu sudah kayak kehidupan yang tidak bisa terlepas dari al-khamar, mudmin. Ini orang-orang yang selalu minum, ya, yang selalu minum khamar. Yang kedua, waqati'ur rahim, pemutus silaturahim, ya, memutus hubungan rahim. Para pecandu khamar, peminum khamar, dan yang kedua adalah pemutus rahim. Nah ini berbahaya. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihr, yang membenarkan sihir. Nah, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban ya fi mawarididz dzam'an, ya, disebutkan di sini. Ikhwafillah, mari kita jelaskan tentang siapa Abu Musa ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais, sahabiyun jalilun masyhur, seorang sahabat yang mulia dan terkenal. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mata bil Kufah sanata 50 hijrah atau minal hijrah. Beliau meninggal di Kufah ya pada tahun ke-50 hijrah. Itulah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Dan Masya Allah, kita beberapa kali melewati nama ini, betapa beliau ini memiliki ya riwayat-riwayat yang didengar langsung dari Rasulullah SAW, dan dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna la yadkhulunal jannah ay hadza min nususi al-wa'id. Ini namanya nas yang bersifat ancaman, allati tamurru kama ja'at. Ya, seperti banyak dalam hadis Nabi yang seperti ini. Salasatun la yukallimullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 kelompok orang yang tidak Allah berbicara dengannya dan Allah tidak melihatnya, itu ya. Dan dalam hadis ini, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 kelompok yang tidak masuk ke dalam surga. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nas-nas yang seperti ini adalah nas yang sifatnya ancaman, ya, diancam bagi mereka yang melakukan hal-hal yang disebutkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudminul khamr al-mudawimu ala syurbiha hatta mata wa lam yatub. Yang senantiasa minum khamar, ya. Mudmin itu sudah sampai pada puncak yang memang pecandu kalau bahasa kitanya, ya. Sampai dia mati dan tidak bertaubat sebelum meninggal. Sempat taubat bagi. Kita minum air putih, dia minum khamar, gitu ya. Kita minumnya air putih, ya, maka dia minum khamar. Tidak bisa, kebiasaannya sudah minum khamar. Ya, baik di depan orang ataupun sendiri-sendiri memang minum khamar. Namanya mudminul khamar. Dan efeknya sangat banyak bagi kesehatan. Ya, buruk sekali efeknya, tapi manusia tetap saja melakukannya. Ya. Qati'ur rahim alladhi la yakumu biwajibil qarabah, yang tidak menunaikan kewajiban kerabatnya. Rahim itu adalah sesuatu yang mesti kita jaga. Kemuliaan kita dengan keluarga kita, kebaikan kita dan mereka itu sangat dijaga dengan silaturahim. Ya, maka Nabi mengatakan bukan orang yang menyambung rahim bil mukafi, ya. Tapi subhanallah, betapa orang-orang yang berusaha untuk memutuskannya, kita selalu menyambungnya. Itulah orang yang wasil ar-rahim. Nah, orang-orang yang memutuskan karena sebab yang diantaranya adalah mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin bagian daripada dunia yang tidak ia dapat, karena macam-macam sebab seseorang memutuskan hubungan rahimnya. Wa musaddiqun bis-sihir alladhi min anwa'i tanjim. Bagian daripada sihir itu adalah ilmu perbintangan, kama marra fil hadithi, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Yang mempelajari satu bagian daripada ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian daripada sihir. Jadi ilmu perbintangan itu, yang ilmu ta'thiri, bagian daripada ilmu sihir, ya, ilmu sihir. Ikhwafirarkumullah. Lalu kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna umum daripada di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-tahziri. Nabi memberikan penjelasan tentang ini, tentang ilmu perbintang ini dalam bentuk peringatan. Anna thalathatan minal usati la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 pelaku dosa yang tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama, al-mudawimu ala syurbil muskir min ayyi syai'in kana, yang selalu mengkonsumsi, meminum minuman yang memabuk-mabukkan, apapun jenisnya. Bukan whisky saja, apapun jenisnya yang itu bisa memabukkan, maka tinggalkan. Ya, jangan diukur saat ini saya sedikit, qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikit banyaknya haram. Saya kan enggak mabuk, enggak sampai mabuk ini, cuma sedikit minum, bolehkah? La, enggak boleh. Yang namanya khamar haram. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Ya kan? Sama kayak riba-riba, kan cuma sekian persen ustaznya. Mau sekian persen, mau banyak, mau sedikit, tetap ya riba, tetap haram. Sama dengan khamar. Ada orang 1 botol baru mabuk, dia baru ya mencicip sedikit, saya sudah mabuk gitu. Atau ada orang yang 2 botol tidak mabuk, ada orang yang seteguk mabuk. Gimana Ustaz? Ya sama saja hukumnya. Orang yang sedikit minum, yang banyak minum, ya orang yang ketahanan tubuhnya kuat dengan yang tidak sama. Ya, berapapun ya yang dia minum tetap memabukkan ataupun tidak, itu tetap dilarang. Maka dengan seluruh jenis-jenis minuman yang memabukkan, maka ini dilarang. Yang kedua, alladzi la yakunu biwajibil qarabah, yang tidak menunaikan hak qarabah, karib karabat. Ya, hari ini kan banyak, kalau orangnya kaya ya didatangi, harapan dapat manfaat. Kalau
orangnya misalnya kurang bisa mengambilkan manfaat dunia, tidak disapa. Ya, kan kehidupan begitulah terkadang, subhanallah. Ada kalanya orang yang masih muda tapi sudah Allah bukakan dari sisi yang lain. Ada orang yang sudah lama tapi ya begitu saja kondisi dan keadaannya. Nah, ikhwah fillah, kita tetap menyambung hubungan apapun dari sisi dunia ini keadaannya. Baik itu paman kita atau keponaan kita. Nah, hari ini kan kalau orangnya terpandang, itu keponaan saya gitu kan, atau itu paman saya, kan sering itu. Kalau orangnya masyhur, itu kakek saya, itu paman saya, itu adik saya dan kerabat saya, karena terpandang, menunjukkan bahwa hebatnya dia itu merupakan bagian daripada keluarga kami. Nah, jangan sampai itu yang terjadi. Ya, orang ponaannya kaya didatangi, ponaannya punya jabatan dikunjungi, tapi ponaan yang ini hanya masya Allah kehidupan biasa-biasa, tapi dia orangnya sholat, orangnya lurus, ya tidak dipandang. Jangan sampai ini terjadi. Jangan mengukur kebaikan itu, hubungan itu hanya dengan sebatas ya apa yang kita lihat dari kehidupan dunia ini. Jangan. Maka ikhwafillah, tunaikan kewajiban karib kerabat kita yang telah Allah perintahkan. Yang ketiga, musaddiqan bis-sihir alladhi yasma' anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidah wa minha tanjim. Banyak sekali jenis daripada ilmu perbintangan itu sendiri. Nah, munasabatul haditsil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang berbicara tentang ilmu perbintangan. Anna fihi wa'ida musaddiqan bis-sihir, dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang yang membenarkan sihir. Ya, sihir itu merusak ya apa yang tidak bisa dirusak oleh para dukun. Bahayanya ya sihir itu, artinya sihir ini sangat berbahaya ya. Dan di antara tujuannya adalah merusak hubungan suami istri yang akur-akurnya, yang sedang harmonis, yang sedang baik-baik saja, tapi datang sihir, maka itu bisa merusak segala-galanya. Wa minhu at-tanjimul ladzi huwa mawdu'ul bab. Naam. Pembahasan yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah-faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tahrimut tanjim. Haram hukumnya membahas atau membicarakan atau belajar tentang at-tanjim wa annahu minal kabair. Maksud di sini ini adalah ilmu yang at-ta'tsiri tadi, yang tujuannya kaitannya dalam keberuntungan atau kesialan ya, dan menunjukkan ini cocok dengan fulan, ini cocok dengan fulana, ini, dan itu diukur dengan ilmu perbintangan, tidak dibolehkan ya. Nama ini dibandingkan dengan nama ini, kemudian dilihat apa namanya, ketersesuaiannya dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Li'annahu dakhilun fis sihir allazi la yadkhulul jannah min man saddaqa bihi. Tidak masuk surga yang membenarkan sihir. Yang kedua, tahrimu syurbil khamri, haram minum khamar ya, wal wa'idus syadid, dan ancamannya sangat keras ya bagi minum khamar ya. Fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha, bagi orang yang meninggal dan sebelum bertaubat. Wahai para pemuda, pemudi ya, para orang tua ya, masyarakat muslim dan muslimat ya, para peminum khamar, dengarkan hadis ini baik-baik dan segera hentikan ya perbuatannya, yang kebiasaan minum khamar itu. Hentikan perbuatan ini karena tercela dan mendapatkan ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertaubatlah kepadanya. Allah Maha menerima taubat kita dan Allah Maha memberikan ampunan. Segera tinggalkan. Ya, jangan sampai waktu terlambat menyesal sehingga kita belum sempat bertaubat
ajal telah tiba menjemputnya. Yang ketiga, wujubu silatil qarabati wa tahrimi qati'atiha. Wajib untuk menyambung hubungan kerabatan, bukan karena dunia, bukan karena maslahat, manfaat, materi, duniawi, tapi karena dia saudara, wajib kita sambung hubungannya. Ya, karena Allah yang memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh. Karena ada hak dia, maka kalau ada orang yang tinggal di sebuah perumahan dan di situ ada karib kerabatnya dan ada orang umum yang tidak ada hubungan dengan dia, perbuatan dia kepada karib kerabatnya sebagai tetangga dan sebagai kerabat, kebaikan yang diberikan bernilai dua kebaikan. Yang pertama bernilai sebagai kebaikan dihitung dari tetangga kepada tetangga. Yang kedua, kebaikan yang dihitung dari seorang kerabat kepada kerabatnya. Jadi kalau orang berbuat baik kepada tetangga yang tidak ada hubungan, hanya satu kebaikan dihitung. Apa? Kebaikan tetangga kepada tetangga. Tapi apabila tetangga itu ada hubungan, dia mendapatkan dua kebaikan sekaligus di saat dia melakukan kebaikan itu. Kebaikan yang dihitung dari sisi tetangga, yang kedua kebaikan yang dihitung dari sisi karib kerabat. Sangat besar haknya dengan kita, maka wajib untuk kita sambung, ya, sambung hubungan kerabat, dan diharamkan untuk diputuskan, tidak boleh diputuskan. Yang keempat, wujubu at-takdzibu bis-sihir bi jami'i anwa'ihi. Wajib kita ya menolak sihir atau mendustai perbuatan sihir dengan seluruh jenis-jenis sihir. Tak boleh percaya, tak boleh percaya dengan seluruh jenis-jenis sihir itu. Tidak boleh kita ya yakini dan tidak boleh kita amini. Ya, maka ikhwafillah, ya, perbuatan-perbuatan yang tercela ini jauhkan agar kita selamat dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya. Dan barang siapa yang melakukan 3 dosa ini, maka segeralah bertaubat. Yang meminum khamar, hentikan dan bertaubat. Yang memutuskan hubungan rahim, maka sambung, ya, segera lakukan apa yang mesti dilakukan sehingga hubungan kembali tersambung. Yang ketiga adalah yang orang-orang yang membenarkan sihir, jauhkan perbuatan ini karena perbuatan tercela. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dan seluruh anak keturunan kita dari 3 dosa ini, ya, dan 3 perbuatan tercela ini. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara